Anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD DKI Jakarta paling besar di Indonesia. Tapi masih ada warganya yang belum punya jamban coba. Dan sekarang malah gubernurnya ini sibuk jalan-jalan keliling Eropa coba. Ya, jumpa lagi dengan saya, Yusuf Muhammad. Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat pada tanggal 10 Mei 2022. Dan tahu tidak, lagi-lagi Jokowi pun jadi target nyinyiran para barisan sakit hati. Ya, jujur saja ya, saya gak habis pikir kenapa semua yang dilakukan Jokowi selalu salah dan dinyinyiri oleh para kadrun. Apakah mereka ini tidak bisa memberikan kritikan-kritikan yang konstruktif terhadap kinerja Jokowi? Masa ya bisanya ini cuma nyinyir doang coba. Ya, tapi begitulah tabiat para barisan sakit hati ini yang kalah pilpres 2 kali. Pokoknya ya, bagi saya, kalau yang dilakukan Jokowi itu dinyinyiri oleh mereka ya, maka pertanda bahwa yang dilakukan Jokowi itu sudah ada di barisan yang benar. Ya, miriplah dengan PKS. PKS ini ibarat kompas penunjuk arah jalan. Kalau ingin tahu mana yang salah dan mana yang benar, maka tinggal melihat PKS saja kemana arahnya dan pilihlah lawannya. Nah, baiklah, dalam kesempatan Okedum kali ini ya, saya akan membahas yang pertama, yaitu soal kunjungan Presiden Jokowi ke Amerika Serikat. Dan yang kedua ini adalah soal Anies Baswedan yang ternyata sedang asik jalan-jalan keliling Eropa di masa akhir jabatannya. Luar biasa sekali Anies Baswedan ini. Nah, oke, baiklah ya, saya akan membahas yang pertama terlebih dahulu. Pada tanggal 10 Mei 2022, Jokowi ini melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat dalam acara konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN Amerika Serikat. Jadi, kunjungan Jokowi ini ke Amerika Serikat ini bukanlah dalam rangka kunjungan bilateral. Makanya, saat tiba di Amerika Serikat, Jokowi hanya disambut oleh protokoler militer Amerika Serikat dan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, yaitu Rosan Roslani. Nah, lucunya ternyata banyak sekali masyarakat yang belum paham soal ini. Bahkan ada juga yang nyinyirin Jokowi. Katanya, Jokowi ini tidak dihormati, Jokowi ini dicuekin, Jokowi tidak dianggap, dan masih banyak lagi nyinyiran-nyinyiran yang lainnya yang dilakukan melalui media sosial oleh para pembenci Jokowi. Ya, salah satunya yaitu pecatan komisaris BUMN yang bernama Said Didu. Kasihan sekali Said Didu ini. Sepertinya ya, luka bekas dipecat dari komisaris BUMN ini masih sangat-sangat membekas dalam dirinya. Makanya sampai sekarang dia ini terus saja nyinyirin Jokowi. Nah, melalui cuitannya di Twitter ya, dia ini menyindir Jokowi yang tidak disambut oleh pejabat tinggi Amerika Serikat. Katanya ada 3 kemungkinan kenapa Jokowi ini tidak disambut oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Katanya tidak ada penyambutan itu karena Jokowi sengaja tidak mau merepotkan tuan rumah. Kemudian yang kedua, pejabat Amerika Serikat menghargai presiden sehingga dia ini tidak mau bicara di bandara. Dan yang ketiga, pejabat Amerika Serikat tidak mau mendahului penyebutan Elon Musk. Nah, dari 3 statement Said Didu ini, saya paham jelas bahwa ini adalah sindiran untuk Presiden Jokowi. Namun sayang ya, sindiran itu justru menunjukkan kualitas otak dari Said Didu. Jadi begini, saya jawab ya, ketika Jokowi datang di Amerika Serikat pada malam hari tanggal 10 Mei 2022, ada beberapa pimpinan negara lain yang juga datang hampir bersamaan. Ada Perdana Menteri atau PM Malaysia, kemudian ada juga PM Kamboja, dan ada juga PM Vietnam. Semua pimpinan negara itu juga hanya disambut oleh para pejabat negara masing-masing. Jadi tidak ada yang disambut oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Nah, itu yang harus dicatat oleh Said Didu. Jadi pertanyaan saya begini, coba bayangkan ketika para pemimpin negara datang secara bersamaan atau hanya selisih beberapa jam saja, terus kemudian semuanya harus disambut oleh Presiden Amerika Serikat. Lah, apa gak gempor tuh Presiden Amerika Serikat Joe Biden coba? Lagian ya, emang sejak kapan pertemuan KTT ASEAN begini, semua pemimpin negara yang datang harus disambut oleh Presiden Amerika Serikat di bandara?
Bo, ya nyinyirnya ini jangan kebangetan lah. Kadrun ini bukannya menyoroti esensi dari pertemuan negara-negara ASEAN dengan Amerika Serikat. Malah mereka ini nyinyirin soal hal-hal yang sifatnya teknis coba. Ya, tapi itulah kadrun. Mereka ini memang sedikit pun tidak pernah peduli dengan keadaan negara ini. Yang ada dalam otak mereka adalah lengserkan Jokowi, lengserkan Jokowi. Tapi faktanya sampai sekarang Jokowi belum juga lengser. Ya, kasihan sekali memang mereka ini. Dan seperti biasa, dalam setiap kunjungannya ya, kemanapun, Jokowi ini selalu dinanti-nantikan oleh rakyatnya. Ya, termasuk ketika kunjungan ke Amerika Serikat. Nah, supaya lebih jelas ya, silakan disimak terlebih dahulu cuplikan video berikut ini. Pak Jokowi. Makasih ya, Pak. Halo, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Nah, gimana? Keren sekali kan? Sangat-sangat jelas bahwasanya rakyat ini selalu menunggu kedatangan Presiden Jokowi. Dan dari cuplikan video tadi ya, terlihat juga bagaimana Jokowi ini dikawal oleh pasukan pengamanan Presiden Amerika Serikat atau yang biasa disebut dengan Secret Service. Nah, jadi gimana? Makanya ya, lain kali itu pahami terlebih dahulu persoalannya ini seperti apa sebelum berkomentar di media sosial. Ya, kalau begini kan, makin kelihatan jelas kapasitas otak kadrun itu seperti apa. Mereka ini mau nyinyir tapi tidak paham pokok persoalannya ini seperti apa. Jadi sekali lagi ya, kunjungan Presiden Jokowi dalam acara KTT ASEAN ini berbeda dengan kunjungan acara bilateral. Kalau kunjungan bilateral antar kedua negara, ya sudah pasti yang akan menjemput itu adalah presidennya secara langsung. Nah, kemudian berlanjut pembahasan yang kedua, yaitu soal Anies Baswedan yang ternyata diam-diam keliling Eropa menjelang akhir masa jabatannya coba. Luar biasa sekali Anies Baswedan ini. Dia ternyata sangat-sangat pandai dalam memanfaatkan anggaran untuk kepentingan dirinya. Ya, urusan warga susah dapat air bersih, itu biarkan saja. Urusan banyak warga DKI Jakarta yang masih belum punya jamban, ya biarkan saja. Bahkan sampai ada warga yang nekat buang air di atas kali hingga akhirnya dia kejeblos dan meninggal dunia. Itu juga biarkan saja. Nah, ini kan parah sekali, benar gak? Nah, sekarang coba bayangkan saja. Anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD DKI Jakarta paling besar di Indonesia. Tapi masih ada warganya yang belum punya jamban coba. Dan sekarang malah gubernurnya ini sibuk jalan-jalan keliling Eropa coba. Parah sekali kan? Memang luar biasa sekali gubernur seiman ini. Dan tahu tidak alasannya ya, keliling Eropa itu adalah untuk acara kunjungan kerja katanya. Lah emang kunjungan kerja apa coba? Kunjungan kerja soal transportasi. Lah bukankah ya 5 bulan lagi masa jabatannya ini mau selesai. Kok malah sibuk jalan-jalan keliling Eropa coba? Dan seperti biasa, meskipun mendapatkan kritikan keras dari PDIP dan PSI, namun Anies Baswedan ini selalu mendapatkan pembelaan dari PKS. Memang luar biasa sekali PKS ini dalam membela gubernur seiman. Ya, tapi seperti yang sejak awal saya katakan ya, kalau ingin mengetahui kebenaran, maka lihat saja kemana arah PKS dan pilihlah lawannya. Ya, seharusnya ya di masa akhir jabatannya yang kurang sebentar lagi mau selesai ya, ya direalisasikanlah janji-janji kampanyenya itu. Bagaimana dengan penanganan banjir? Bagaimana dengan realisasi rumah DP 0 rupiah? Bagaimana dengan naturalisasi sungai yang katanya ini juga mau dikerjakan? Apakah semua itu sudah diselesaikan? Kan belum sama sekali, benar gak? Malah target pembangunan rumah DP 0 rupiah ini dipangkas hingga 95,5% coba. Memang parah sekali Anies Baswedan ini. Dulu janjinya stop reklamasi, ternyata itu juga bohong. Terus katanya tidak akan menggusur, ternyata itu juga bohong. Makanya tidak heran jika ada survei yang mengatakan bahwa Anies Baswedan adalah gubernur terburuk dalam menangani DKI Jakarta. Dan ngomong-ngomong soal gubernur terburuk ya, silakan nanti bisa disimak cuplikan video di akhir konten saya ini. Ya, saya kira demikian dulu opini singkat Okedum kali ini. Pesan saya, jaga terus NKRI. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode Okedum selanjutnya. Tapi nggak apa-apa.
nggak apa, mengutip omongan Panji Pragiwaksono, dia bilang inti dari berkarya itu bertumbuh. Jadi lu jangan takut bikin karya pertama, jangan takut bikin karya yang jelek pertama kali, jangan takut bikin karya yang alay pertama kali. Kenapa? Karena pasti jelek, gitu kata Panji. Dan kalian tahu apa karya pertama Panji di bidang politik? Gubernur DKI Bapak Anies Baswedan.